Untuk mengetahui situasi terakhir di lapangan, langsung saja saya sapa koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin di Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, Roby. Sejauh ini polisi menyimpulkan kebakaran tangki BBM Pertamina Sabtu malam lalu diakibatkan sambaran petir. Tapi di sisi lain, kita tahu ini bukan kali pertama kebakaran tangki BBM Pertamina terjadi. Jadi pertanyaan yang ada di benak kita tentunya bentuk antisipasinya selama ini tuh seperti apa dan kedepannya akan bagaimana? Iya, selamat sore Fani. Ini menarik ya, begitu cepat disimpulkan dan tadi Kapolda Jateng langsung menyampaikan hasil dari pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan tentunya pemeriksaan di lokasi kejadian dan langsung menyimpulkan bahwa kejadian meledaknya tangki 102 di kilang Pertamina Air 4 Cilacap ini karena petir. Dan ini juga sekaligus mengkonfirmasi kejadian 5 bulan yang lalu di Pertamina Air 4 juga, itu juga kejadian yang sama. Sehingga sama Fani, artinya muncul di pemikiran kita. Dari dulu, kemudian kemarin 5 bulan yang lalu kejadian, karena petir, apakah memang tidak ada antisipasi, apakah tidak ada teknologi berkaitan dengan bagaimana upaya untuk melakukan menangkal. Karena ini merupakan objek vital nasional dan upaya atau untuk pencegahan terkait dengan kejadian alam petir ini tentunya kan ada SOP-nya begitu dan harusnya ada pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban terkait dengan tidak atau lalainya manajemen Pertamina kemudian sampai terjadi yang kedua kalinya dalam 5 bulan terakhir kilang mereka terkena petir dan meledak. Nah, tentunya tidak berhenti kemudian selesai terkena petir, ini kejadian alam, tetapi ada langkah-langkah antisipasi dan perlu ada ahli yang kemudian mengkritisi hal ini, melihat hal ini, apakah tidak ada upaya-upaya atau teknologi yang mencegah. Nah, ini tentunya ini akan bergulir, Fani, tetapi hari ini saya cukup mengamati terkait dengan dampak, Fani. Dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran ada satu kecamatan, ada 5 kelurahan yang terdampak cukup parah. Ada pemukiman penduduk, sumur-sumur warga. Seperti di kawasan Kelurahan Karangtalun ini, paling tidak ada ribuan sumur lebih warga tercemar. Rumah-rumah tanaman warga, belum lagi lahan pertanian warga, tambak-tambak warga yang kemudian terdampak. Ini dampaknya cukup luas, ini baru di satu kelurahan. Ada 5 kelurahan yang kondisinya terdampak cukup parah. Nah, hari ini sedang dilakukan dihitung, pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya menurunkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengecek kondisi udara di kawasan ini, kemudian Dinas Perikanan terkait dengan tambak masyarakat, Dinas Pertanian juga termasuk sampai ke kelurahan. Hari ini masih ada kegiatan di kantor kelurahan terkait dengan assessment mendata dampak yang ditimbulkan akibat ledakan yang kemarin. Dan tentunya upaya dari Pertamina untuk memberikan bantuan air bersih juga hari ini sudah mulai dijalankan. Warga-warga yang sumurnya tercemar mereka langsung disuplai dengan air bersih. Fani. Oke. Roby, menarik ketika Anda tadi mengatakan bahwa penyebabnya sudah dikatakan lebih dulu atau katakanlah penyidikannya masih belum berjalan lama tapi penyebabnya sudah ditentukan. Seperti itu dan SOP di lapangannya juga dipertanyakan. Apa analisis Anda? Ya, saya nggak mau berspekulasi ya karena tadi saya juga mencoba bersama teman-teman untuk mengkonfirmasi Kepala BMKG Cilacap ya terkait dengan kondisi alam. Apakah memang kondisi alam hari ini petirnya cukup mengkhawatirkan begitu. Dan tadi sekilas tempat dari BMKG itu sedang atau menyampaikan hasilnya yaitu bahwa membenarkan adanya petir pada saat sebelum kejadian. Artinya ini mengkonfirmasi. Tetapi kita tetap ini ya kok secepat ini disimpulkan. Nah, yang justru saya soroti justru katakanlah ini sudah bisa disimpulkan dengan cepat bahwa ini adalah karena faktor alam, petir dan seterusnya. Tetapi bahwa teknologi ini kan sudah banyak digunakan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga ada peluang atau potensi petir yang kemudian digunakan di industri migas. Nah, kalau upaya preventif penanganan ini tidak
dari SDM-nya atau kebijakan ini tidak dianggap sebuah hal penting. Itu kan juga kelalaian dari pejabat yang ada, dan ini harus dimintai pertanggungjawaban, tidak serta-merta selesai alam terus kemudian. Buktinya saya kalau kasih contoh, di RU4 kebakaran yang dulu itu pemadaman seharusnya menggunakan foam atau busa itu bisa cepat dilakukan seperti hari ini. Pada saat itu sampai 1 minggu lebih, sampai mendatangkan foam malam hari, mengerahkan ratusan sepeda motor untuk menerangi runway di Bandara Tunggul Wulung Cilacap untuk mendatangkan foam. Dan hari ini ketika foam itu busa itu ready, penanganannya lebih cepat. Artinya langkah-langkah antisipasi manajemen di Pertamina ini yang mestinya dari hasil penyelidikan tidak selesai. Kemudian polisi menyampaikan ini petir selesai sampai di sini, nggak bisa. Ini harus digali, minta pendapat ahli terkait dengan SOP khususnya di industri migas ini. Sehingga ke depan lagi tidak ada kejadian-kejadian seperti hari ini. Fani Maniar. Ya, setuju Robi. Itu yang kita harapkan agar mitigasinya bisa semakin ditegaskan, semakin diperketat, dan kemudian juga dari pertanggungjawaban pihak-pihak yang ada ini bisa mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi ke depannya. Ini cukup yang terakhir kali terjadi di Kabupaten Cilacap. Terima kasih Robi Sofwan Amin atas informasinya. Selamat kembali bertugas.